Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 14 ayat 13 dan 14 demikian. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudara sekalian, balas-membalas undangan merupakan tradisi yang tidak tertulis di dalam masyarakat. Tentu saja hal tersebut baik jika motivasinya murni untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan. Dengan demikian terbentuk sebuah komunitas yang saling mengasihi dan saling memperhatikan. Sayangnya, hal yang baik tersebut seringkali dirusak oleh motivasi-motivasi yang tidak kudus dan egois. Mengundang orang agar mendapatkan sumbangan atau untuk menjaga prestis agar lain kali diundang, karena ada perasaan malu dan direndahkan jika tidak diundang. Atau sebaliknya, yang diundang memberikan sumbangan dalam jumlah tertentu, agar lain kali kalau dia sendiri mengundang, orang itu akan memberi sumbangan yang paling tidak sama besarnya. Dengan kata lain, undang-mengundang sudah menjadi semacam investasi yang suatu saat bisa dituai hasilnya. Itulah sebabnya ada orang yang merasa rugi karena sudah diundang sana-sini, sedangkan dia tidak punya alasan apapun untuk mengundang orang lain. Tidak punya anak sehingga tidak akan pernah menikahkan anak, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga orang yang merasa terpaksa mengundang dan terpaksa memenuhi undangan orang. Sebab tidak enak kalau tidak melakukannya. Dengan kata lain, kita melakukannya hanya untuk dilihat orang. Tuhan Yesus menggunakan situasi tersebut untuk mengajarkan sebuah kebenaran mengenai motivasi. Bahwa apapun yang kita lakukan, motivasi kita dalam melakukannya adalah yang terpenting. Sebab motivasi menentukan bernilai atau tidaknya semua yang kita lakukan tersebut. Sebaik apapun yang kita lakukan di mata orang lain, jika motivasi kita tidak kudus dan egois, di mata Tuhan sama sekali tidak bernilai atau tidak ada nilai kekal apapun. Sebab dengan demikian kita sudah mendapat upahnya di bumi ini. Bahkan Tuhan menganggap perbuatan baik kita tersebut sebagai kejahatan. Karena itu, setiap kali kita melakukan apapun yang kita anggap baik, mari kita lebih dulu membereskan motivasi kita di hadapan Tuhan. Akui saja dengan jujur jika ada motivasi yang tidak kudus dan egois. Mohon pengampunan dan pertolongan Tuhan untuk memurnikan hati kita. Dengan demikian, apa yang kita lakukan bukan hanya baik, melainkan juga bernilai kekal dan memuliakan Tuhan. Amin.